Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang market risk atau risiko pasar pada bab 15 chapter ke-4. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Della Julian Anggraini Kusuma dengan NIM 2020121101. Lalu ada Niko Milala dengan NIM 202012111052 dan Vini Manik dengan NIM 2020121161 dan saya sendiri Daniela Quinta Anastasia dengan NIM 202012111063. Next. Next. Yang pertama itu ada introduction atau perkenalan. Next. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan laporan keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan. Khususnya perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Risiko pasar menekankan risiko pada laporan keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Sebelumnya, untuk risiko pasar sendiri itu merupakan next. Risiko pasar merupakan inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Pada akhir tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan gagal bayar oleh peminjam subprime mortgage, mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan, serta ekonomi lainnya. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Next. Contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah Bear Stearns pada musim panas 2007. Dua hedge fund besar Bear Stearns mengalami kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar subprime mortgage. Kedua dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur pada tahun 2007. Nilai pasar Bear Stearns sangat terpukul akibat kerugian ini. Lalu, kerugian tuh menjadi begitu besar sehingga pada Maret tahun 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal atau dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Krisis risiko pasar berlanjut selama musim panas dan musim gugur pada tahun 2008. Pada hari Senin, tanggal 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, yaitu AIG, bertemu dengan regulator federal untuk mendapatkan uang tunai yang sangat dibutuhkan, dan Washington Mutual atau lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat diakuisisi oleh JP Morgan Chase.
Saat berita menyebar bahwa Lehman Brothers tidak akan bertahan, lembaga keuangan bergerak untuk mengurangi perdagangan yang dilakukan dengan Lehman. Lalu, next, risiko pasar yang digunakan oleh manajer dan regulator FI tidak identik dengan risiko pasar sistematis yang dianalisis oleh investor di pasar sekuritas. Risiko sistematik atau pasar mencerminkan pergerakan bersama sekuritas dengan portofolio pasar yang direfleksikan oleh beta sekuritas. Meskipun beta digunakan untuk mengukur risiko pasar ekuitas seperti yang disebutkan di bawah ini. Down turun lebih dari 500 poin. Yang penurunan terbesarnya itu dalam lebih dari 7 tahun. Juga pada hari Rabu, ketegangan meningkat di seluruh dunia. Pasar saham mengalami perubahan nilai yang sangat besar karena investor mencoba memilah siapa yang mungkin bertahan atau pasar dari Rusia hingga Eropa terpaksa menghentikan perdagangannya karena harga saham yang anjlok. Pada pertengahan September, pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan harga yang sangat tinggi. Risiko pasar adalah akar penyebab dari sebagian besar kegagalan pasar dan kerugian besar yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir seperti posisi long dan short pada obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Izin buat azan dulu sebentar.
Baik, saya lanjutkan kembali. Derivatif dalam buku perdagangan pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan tekanan yang sama. Jaring ini mengurangi ukuran relatif dari kontak derivatif yang dilaporkan dalam buku perdagangan FI. Misalnya, pada Maret tahun 2015, JP Morgan Chase melaporkan kontrak derivatif senilai 81,57 miliar dolar dari total 398,98 miliar dolar dalam buku perdagangannya. Nilai nasional aset derivatif adalah 1.265,42 miliar dolar dan nilai buku dari total aset adalah 2.577,1 miliar dolar. Selanjutnya, dengan meningkatnya sekuritisasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Misalnya sekuritas berbasis hipotek. Selain itu, banyak pinjaman sindikasi besar seringkali dijual sebagian atau partisipasi dalam pinjaman. Lead bank biasanya mempertahankan persentase, biasanya 15-30%. Lalu pinjaman sindikasi ini dapat dilihat sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian merupakan bagian dari buku perdagangan. Trading book menghasilkan keuntungan dan kerugian trading untuk FI yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan dan beban non-bunga. Portofolio investasi atau dalam kasus bank disebut banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk jangka waktu yang lebih lama, atau seperti pinjaman konsumen dan komersial, deposito retail, dan cabang. Banking book menghasilkan pendapatan bunga dan fee serta beban bunga untuk FI. Next. Berikut adalah tabel 15-1, yaitu tabel investasi perbankan, buku, dan buku dagang dari komersial bank. Pada tabel 15-1 ini menunjukkan perincian hipotetis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Perhatikan bahwa model menghasilkan bantalan terhadap kerugian baik di buku perbankan atau perdagangan. Dalam buku perbankan, aktivanya itu adalah uang tunai, pinjaman, tempat dan peralatan, aset tidak liquid lainnya. Untuk kewajibannya, deposito, dana pinjaman, tidak liquid lainnya, dan modal. Pada buku perdagangan, aktivanya obligasi panjang, komoditas panjang, foreign currency panjang, ekuitas panjang, sekuritas berbasis hipotek, lalu turunannya panjang, lalu pada kewajibannya obligasi pendek, komoditas pendek, FX pendek, ekuitas pendek, dan derivatif pendek. Untuk derivatif sendiri adalah off balance sheet yang sebagai dimana dibahas pada babnya. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional, yaitu menerima simpanan dan meminjamkan. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat satu hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek secara khusus. Lembaga keuangan mengkhawatirkan fluktuasi nilai atau nilai berisiko dari mereka. Aset dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi semacam itu mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai dolar, jumlah paparan, atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa tolak ukur. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam
mengevaluasi risiko pasarnya. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar lembaga keuangan telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator juga. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelayakan suatu lembaga keuangan, sehingga sejak tahun 1998, regulator Amerika Serikat telah memasukkan risiko pasar dalam menentukan tingkat modal wajib yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, bagian dari Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang diterapkan atau diimplementasikan pada April tahun 2014. Tetapi, bank harus mematuhinya hingga tanggal 21 Juli tahun 2015. Aturan Volcker melarang lembaga penyimpanan di Amerika Serikat untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang meliputi sekuritas, derivatif, forward, dan futures pada komoditas termasuk FX forward dan swap, dan opsi salah satunya. Sebagai prinsipal untuk akun perdagangan bank. Dan dari investasi di dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta, namun dapat mengatur dan menawarkan dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta jika tidak memiliki kepemilikan atas dana tersebut, kecuali untuk investasi awal yang dibatasi tidak lebih dari 3% dari total kepemilikan dana dalam 1 tahun. Setelah tanggal pembentukan dana, selain itu, keseluruhan investasi di dalam dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta tidak boleh melebihi 3% dari modal tingkat 1. Next. Lalu ada selanjutnya menghitung eksposur risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, empat pendekatan utama telah diikuti, yaitu risk matrix atau pendekatan variance atau covariance, sejarah atau kembali simulasi, simulasi Monte Carlo, dan perkiraan kekurangan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu, dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau sebelumnya. Model ekspektasi shortfall, disebut juga conditional value at risk, adalah alternatif dari ukuran tradisional value at risk, yang lebih sensitif terhadap bentuk loss tail dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan pengukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Next. Selanjutnya itu ada model risk matrix. Tujuan akhir dari model pengukuran risiko pasar paling baik dapat dilihat dari pertanyaan berikut. Dari seorang manajer FI, saya X% yakin bahwa FI tidak akan kehilangan lebih dari $4 dalam hari berikutnya. Singkatnya, manajer FI menginginkan $1 angka yang memberitahu
dia eksposur risiko pasar FI selama hari-hari berikutnya, terutama jika hari-hari itu berubah menjadi hari yang sangat buruk. Hal ini bisa jadi tidak penting mengingat luasnya bisnis perdagangan FI besar atau bahkan menengah. Ketika JP Morgan mengembangkan model risk matrix pada tahun 1994, JP Morgan memiliki 14 lokasi perdagangan aktif dengan 1.120 unit independen yang memperdagangkan sekuritas, pendapatan tetap, valuta asing, komoditas, derivatif, sekuritas pasar berkembang, dan aset kepemilikan. Pada tahun 2015, JP Morgan Chase beroperasi di seluruh dunia dan memiliki portofolio perdagangan senilai lebih dari 399 miliar dolar. Skala dan variasi aktivitas ini tipikal dari bank pusat uang besar, bank luar negeri besar, misalnya Deutsche Bank dan Barclays, dan perusahaan asuransi besar dan bank investasi. Lalu, JP Morgan pertama kali mengembangkan risk matrix pada tahun 1994. Di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran eksposur risiko pasar dari FI utama setiap hari dengan menggunakan pendekatan risk matrix seperti yang akan dibahas. Selanjutnya, pada rumus ini mengukur eksposur risiko untuk periode lebih dari 1 hari. Misalnya 5 hari berdasarkan asumsi tertentu yang merupakan transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana menjaga ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif, yaitu market risk sama dengan estimated potential loss under adverse circumstance. Yang lebih khusus lagi, atau more specifically, the market risk is measured in terms of the FI's daily earnings at risk and has 3 components, yaitu jadi penghasilan harian berisiko sama dengan dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan imbal hasil yang merugikan, mengukur tingkat volatilitas harga suatu aset. Kita juga dapat menulis persamaan ini sebagai yaitu daily earnings at risk atau penghasilan harian berisiko sama dengan dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga, serta pandangannya tentang apa sebenarnya pergerakan harga atau hasil yang berpotensi merugikan. Di sini berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian berisiko di 3 area perdagangan, pendapatan tetap, valuta asing, dan ekuitas, dan kemudian pada bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI, ukuran paparan dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Selanjutnya ada model risk matrix, risiko pasar efek pendapatan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun sehingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Hasil hari ini dari obligasi adalah 7.243% per tahun. 3 obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, nilai pasar dolar dari posisi yaitu 1 juta dolar. Manajer FI ingin mengetahui potensi eksposur yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Nilai nominal obligasi adalah 1.631.483.000. Next.
Perubahan tersebut diterapkan karena peracikan kontinu memiliki sifat yang memudahkan perlakuan matematis. Misalnya, pengembalian logaritmik pada obligasi tanpa kupon sama dengan selisih suku bunga yang dikalikan dengan jatuh tempo obligasi. Berikut berupa rumusnya. Selanjutnya, next. Pada keesokan harinya, berapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi, kita mau tahu bahwa daily price volatility sama dengan price sensitivity to a small change in yield dikali adverse daily yield move. Lalu sama dengan lagi MD dikali adverse daily yield move. Lalu durasi yang dimodifikasi dari obligasi ini, berikut rumusnya. Selanjutnya, selanjutnya ada terdapat gambar 15, yaitu menunjukkan bahwa hanya 1% yang kemungkinan bahwa tarif 7 tahun akan bergerak naik lebih dari 23,3 basis poin per hari. Diasumsikan bahwa volatilitas harian konstan dan tidak ada autokorelasi dalam guncangan imbal hasil adalah asumsi yang kuat. Banyak literatur baru menunjukkan bahwa guncangan berkorelasi otomatis di banyak pasar aset dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk memahami mengapa kita mengambil ke akar kuadrat dari N, pertimbangkan 5 hari. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julia. Risiko pasar efek pendapatan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Hasil hari ini dari obligasi ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini memiliki sebagian besar dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, nilai pasar dolar dari posisi 1 juta, manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga berjarak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Nilai nominal obligasi adalah 1.631.483 dolar, yaitu 1.631.483 dibagi 1,07243 sama dengan 1 juta dolar nilai pasar. Dalam model aslinya, harga ditentukan dengan menggunakan tingkat pengembalian diskrit dalam dokumen April 2001, Return to Risk Matrix, The Evolution of a Standard. Harga ditentukan dengan menggunakan pengembalian majemuk yang berkelanjutan. Perubahan tersebut diterapkan karena peracikan kontinu memiliki sifat yang memudahkan perlakuan matematis. Misalnya, pengembalian logaritmik pada obligasi tanpa kupon sama dengan selisih suku bunga dikalikan dengan jatuh tempo obligasi. Pertukaran asing. Misalkan FI memiliki posisi perdagangan sebesar
sebesar 800.000 euro dalam euro spot pada penutupan bisnis pada hari tertentu. FI ingin menghitung pendapatan harian yang berisiko dari posisi ini, yaitu paparan risiko pada posisi ini jika hari berikutnya menjadi hari yang buruk di pasar FX sehubungan dengan nilai euro terhadap dolar. Langkah pertama adalah menghitung nilai dolar dari posisi. Nilai setara dolar dari posisi sama dengan posisi FX kali dolar per unit mata uang asing. Artinya, pendapatan yang berisiko bagi FI jika imbal hasil suku bunga bergerak melawan FI adalah fungsi dari nilai atau pendapatan berisiko untuk satu hari eh, dari jumlah hari di mana FI terpaksa memegang sekuritas karena pasar yang tidak liquid. Secara khusus, berasumsi bahwa FI dapat menjual semua obligasi besok bahkan dengan harga yang baru lebih rendah. Kenyataannya, mungkin butuh waktu berhari-hari bagi FI untuk membongkar posisinya. Ketidaklikwidan relatif pasar ini menghadapkan FI pada kerugian yang diperbesar, diukur dengan akar kuadrat dari N. Banyak LK besar juga mengambil posisi di ekuitas, seperti diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah dua jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individual. Risiko sistematis mencerminkan pergerakan bersama dari saham tersebut dengan portofolio pasar yang tercermin dari saham tersebut dan volatilitas portofolio pasar, sedangkan risiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri. Dalam portofolio terdiversifikasi dengan sangat baik, risiko tidak sistematis. Maaf. Dalam perhitungan, kami memperkirakan sensitivitas harga menggunakan durasi yang dimodifikasi. Namun, model risk matrix umumnya lebih suka menggunakan nilai sekarang dari perubahan arus kas karena bobot sensitivitas uh, sensitivitas harga melebihi durasi yang dimodifikasi pada dasarnya. Setiap arus kas didiskontokan dengan tingkat kupon 0 yang sesuai untuk menghasilkan pendapatan harian pada ukuran risiko jika kita menggunakan perhitungan arus kas langsung. Dalam kasus ini kerugiannya sebesar 15.209.632. Dalam kasus ini sangat dekat. Aregrasi portofolio. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut mempertimbangkan 7 tahun tanpa kupon, sekuritas, pendapatan tetap 1 juta nilai per pasar. Posisi dalam Eurospot 1 juta nilai pasar dan posisi di indeks pasar saham 1 juta nilai pasar. Dear individu adalah yang pertama obligasi tanpa kupon 7 tahun sama dengan 15.210 dolar. Spot euro sebesar 13.164 dolar. Ekuitas sebesar 46.600 dolar. Namun manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan.
Untuk menghitung ini, kita tidak bisa jumlahkan saja 3 dir. $15.210 ditambah $13.164 ditambah $46.600 sama dengan $74.974. Karena hal itu mengabaikan tingkat kovarian atau korelasi penyeimbangan apapun di antara posisi perdagangan, pendapatan tetap, FX, dan ekuitas. Secara khusus, beberapa kejutan aset ini pergerakan yang merugikan mungkin berkorelasi negatif. Seperti diketahui dari teori-teori portofolio modern, apapun kecil korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Dalam portofolio terdiversifikasi dengan sangat baik. Risiko yang tidak sistematis eh, yaitu akan sama dengan nol, meningkatkan mar sistematis atau tidak dapat diversifikasi. Sistematis atau uninversible resiko yang mencerminkan co-movement dari pembelian saham tertentu dengan pengembalian portofolio pasar. Dapat sangat beragam risiko jika portofolio trading FI mengikuti return on index pasar saham. Itu akan menjadi satu karena pergerakan pengembalian portofolio FI akan ke satu-satu dengan pasar 14 standar. Deviasi portofolio akan sama dengan standar deviasi indeks pasar saham. Secara teknis, 98% area di bawah distribusi normal berada di antara kurang lebih 2-3 rata-rata. Ini berarti bahwa 1% dari waktu, perubahan nilai tukar harian akan meningkatkan lebih dari 1% dari waktu akan menurun sebesar 2,33 kasus. Ini hanya akan menyangkut pergerakan yang merugikan dalam nilai tukar euro ke dolar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vini Madi. Yang selanjutnya itu pendekatan simulasi Monte Carlo. Untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Biasanya, simulasi atau pembuatan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu bersejarah baru-baru ini. Langkah pertama adalah menghitung matriks varian covariance history dari perubahan fx, yang dimana matriks ini kemudian dikompensasi menjadi dua matriks simetris. Hal ini memungkinkan FI untuk menghasilkan skenario posisi fx dengan mengalihkan matriks yang pertama dan kedua tadi, yang dimana itu juga akan mencerminkan volatilitas historis dan korelasi di antara kurs FX. Dengan vektor angka acak, nilai acak ditarik untuk setiap nilai tukar FX. Next. Next dah. Pendekatan simulasi ini menghasilkan skenario FX realistis yang dihasilkan karena volatilitas historis dan korelasi antara kurs FX dikalikan dengan nilai yang ditarik secara acak dari Z. Value at risiko dari posisi saat ini kemudian dihitung seperti pada tabel di samping tabel 15.7. Kecuali bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, value at risiko adalah
simulasi kerugian terburuk ke 100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat yang digunakan untuk mempertimbangkan portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Modal menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Kotak perspektif industri menguraikan proses yang diikuti Citigroup dalam memperkirakan value at risiko menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo. Pendekatan simulasi Monte Carlo juga memberikan rincian lebih lanjut tentang value at risiko yang dihasilkan rata-ratanya itu mencapai 112 juta US dollar. Next. Kekurangan yang diharapkan seperti yang disebutkan sebelumnya, kritik terhadap value at risiko adalah bahwa value at risiko ini memberitahu manajer FI tentang tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan juga disebut sebagai value at risiko bersyarat dan kehilangan ekor yang diharapkan. Memberitahu kita bahwa rata-rata kerugian di ekor distribusi di luar persentikel, yaitu jika dalam setiap 100 hari terjadi kerugian, ES memberitahu rata-rata kerugiannya 1 dalam 100 hari itu. Misalnya pada gambar 15.5 ini, tingkat kepercayaan 99% FI adalah 97.210 US dollar. Jadi jika besok ada hari yang buruk, terdapat probabilitas 1% bahwa kerugian FI akan melebihi 97.210 dolar dengan asumsi distribusi probabilitas normal. Namun banyak distribusi pengembalian memiliki ekor gemuk. Misalnya datang sebagai kejutan, memiliki pengaruh yang besar, dan seringkali dirasionalkan secara tidak tepat setelah kejadian tersebut datang dengan keuntungan melihat ke belakang. Peristiwa semacam ini jarang terjadi dan sulit diprediksi, tetapi sangat mempengaruhi pasar keuangan. Nah, dari gambar ini juga value at risiko dari distribusi probabilitasnya itu sebesar 97.210 dolar. Itu masih dimasukkan dengan asumsi distribusi probabilitas normal. Dari gambar ini juga value at risiko sama sekali mengabaikan pola tingkat keparahan kerugian di ujung ekstrim. Dengan demikian, value at risiko hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kerugian yang mungkin terjadi, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan value at risiko menjadi bukti yang menyakitkan selama krisis keuangan,
karena pengembalian aset anjlok ke wilayah ekor gemuk dari distribusi yang berbentuk tidak normal. Manajer dan regulator FI dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi value at risiko tentang kemungkinan kerugian jauh lebih rendah dari kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. Next. ES adalah ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata value at risiko di luar tingkat kepercayaan tertentu. Secara khusus, untuk tingkat kepercayaan, ES dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas kontinu, yang dimana rumusnya ES atau C sama dengan 1 per 1 kurang C integral 1 value at risiko DU. Artinya untuk tingkat kepercayaan katakanlah 99% yaitu C diukur. Kami mengukur luas di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke 99 hingga ke 100,29. Nah, sedangkan untuk distribusi diskrit rumusnya adalah EE sama dengan minus buka kurung delta P integral delta P lebih kecil minus value at risiko, yang dimana artinya untuk tingkat kepercayaan ke 99%, penjumlahan nilai tertimbang dari setiap pengamatan dalam distribusi probabilitas diskrit dari persentil ke 99 hingga ke 100. Pada rumus ini ada kegagalan memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas, yaitu persentil ke 99. Namun gagal memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah titik tertentu. Kekurangan yang diharapkan adalah rata-rata value at risiko di sebelah kiri tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, value at risiko identik untuk kedua distribusi probabilitas. Namun, ES yang menggabungkan titik-titik lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kerugian ekor lemak. Dengan demikian, ES memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian risiko pasar daripada value at risiko. Untuk situasi di mana distribusi probabilitas menunjukkan P/C loss value at risiko mungkin terlihat relatif kecil, tetapi ES mungkin terlihat sangat besar. Next. Untuk distribusi probabilitas kontinu, ES menggunakan faktor pelaksanaan berdasarkan distribusi siswa yang mengalami
paid say late. Sementara faktor penskalaan untuk value at risiko adalah 2,33 untuk tingkat kepercayaan 1% dan 1,65 untuk tingkat kepercayaan 5%. ES meningkatkan faktor risiko untuk memperhitungkan ekor gemuk dalam distribusi probabilitas menggunakan 2,665 untuk kepercayaan 1% dan 2,63 untuk tingkat kepercayaan 5%. Next. Yang selanjutnya model peraturan kerangka kerja standarisasi BIS. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagian merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Settlement atau sering disingkat BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan menerapkan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. Seperti disebutkan pada bab 7, BIS sendiri adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, baru-baru ini pada tahun 2013, BIS atau termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan FI untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal wajib dimiliki untuk melindungi dari eksposur risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara-negara anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko pasarnya dengan salah satu dari dua cara. Untuk cara yang pertama itu adalah menggunakan kerangka standar yang sederhana. Dan yang kedua, dengan persetujuan peraturan adalah menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model yang dijelaskan. Namun, jika model internal disetujui untuk digunakan dalam menghitung persyaratan modal untuk FI, model tersebut tunduk pada audit peraturan dan batas tertentu. Sebelum melihat kendala ini, sebelumnya BIS itu akan memeriksa kerangka kerja standarnya. Next. Next. Next lagi dah. Lagi. Next. Nah, selanjutnya krisis keuangan mengungkap sejumlah kekurangan dengan cara mengukur risiko pasar sesuai dengan aturan Basel II.
Meskipun krisis sebagian besar mengungkap masalah dengan pendekatan model internal bank besar untuk mengukur risiko pasar, BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk secara memadai menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang telah direvisi. Next. Next lagi deh. Pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar dari sekuritas portofolio yang diperdagangkan dengan penyempurnaan untuk secara hati-hati mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi antar sekuritas. Secara khusus, pendekatan faktor risiko parsial mensyaratkan proses berikut diikuti oleh LK untuk menentukan kebutuhan modal. Cara yang digunakan ada 3. Yang pertama, menetapkan instrumen ke ember aset. Instrumen ditetapkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Kelas risiko termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, atau termasuk sekuritas dan komoditas. Next. Yang kedua itu ada hitung ukur risiko setiap keranjang. Pengukuran risiko dihitung untuk setiap keranjang menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan estimasi ES. Nilai pasar dari aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset, FX, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Next. Yang ketiga ada kumpulan ember. Ukuran risiko dari masing-masing kelompok aset adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Next. Selanjutnya, lembaga keuangan seperti JP Morgan Chase itu mengamalkan model risiko pasar internal sebagai respon terhadap proposal Bank for International Settlement atau yang disebut juga BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur risiko pasar bank dengan menerapkan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS menetapkan pendekatan akhir dalam mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk bertahan dan tetap hidup meskipun mengalami kerugian akibat risiko pasar. Lembaga keuangan dapat menghitung paparan risiko pasar mereka dengan 2 cara, yaitu menggunakan kerangka kerja standar sederhana atau menggunakan model internal setiap perusahaan tersebut. Dan krisis keuangan itu mengungkapkan kelemahan dalam cara pengukuran risiko pasar sesuai dengan aturan Basel II. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar dalam mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang direvisi. Next. Partial risk factor approach adalah salah satu metode dalam menghitung risiko pasar. Pada industri keuangan, metode ini melibatkan pembagian portofolio trading FI menjadi beberapa sub-portofolio berdasarkan faktor risiko tertentu, seperti instrumen keuangan dan sektor industri. Kemudian setiap sub-portofolio dianalisis terpisah
untuk menentukan nilai risiko pasarnya. Dengan mempertimbangkan semua subportofolio, FI dapat menentukan risiko pasar total portofolionya. Metode ini memungkinkan FI untuk lebih akurat mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar secara spesifik untuk setiap subportofolio. Next. Next. Dalam tabel tersebut adalah hierarki faktor risiko. Ini adalah yang dapat dilindungi atau di-hedging di bawah pendekatan model standar Fuller untuk mengukur risiko pasar dalam lembaga keuangan. Hierarki ini menempatkan faktor risiko ke dalam 5 kelas risiko dan 20 bucket aset yang mewakili kelompok instrumen keuangan dengan karakteristik risiko serupa. Faktor risiko yang dapat di-hedging dan memiliki dampak signifikan pada perubahan nilai pasar dari portofolio instrumen keuangan dihitung dengan menggunakan perkiraan expected shortfall atau yang disebut ACE dan diberi bobot risiko. Bobot risiko kemudian digunakan untuk menghitung besaran modal untuk memastikan lembaga keuangan dapat bertahan dalam menghadapi risiko pasar. Next. Contoh. Dalam portofolio perdagangannya, sebuah lembaga keuangan memegang 1000 saham Daimler dengan harga 101 euro dan telah menjual lebih dari 500 saham Volkswagen di bawah kontrak forward dengan jatuh tempo 1 tahun. Harga saham Volkswagen saat ini adalah 20 euro. Untuk menghitung biaya modal risiko pasar pada sekuritas ini, FI melakukannya sebagai berikut. Dalam tabel tersebut, ukuran posisi bruto pada Daimler untuk 3 faktor risiko yang berlaku adalah 101.000, yaitu 1000 saham kali 101 euro. Dan untuk posisi jual pendek pada Volkswagen adalah minus 10.000 euro, yaitu 500 saham kali 20 euro. Kedua sekuritas memiliki faktor risiko yang berbeda pada level 3, sehingga mereka dipetakan ke faktor risiko ekuitas individu yang berbeda. Untuk mengambil risiko dasar dari kontrak berjangka, ada faktor risiko non-lindung untuk harga saham Volkswagen, sebesar minus 10.000 euro. Posisi risiko bersih dari kedua sekuritas untuk setiap faktor risiko yang tercantum dalam kolom terakhir dari tabel 15/9 adalah jumlah dari faktor risiko bruto untuk sekuritas pada setiap level, yaitu 91.000 euro untuk level 1 dan level 2. Kemudian ada 101.000 euro dan minus 10.000 euro masing-masing untuk level 3 dan 10.000 euro untuk faktor risiko yang tidak dapat dilindungi. Faktor skala dan faktor risiko ditentukan oleh BIS Basel 3 pada tabel tersebut. Next. Internal model adalah istilah yang mengacu pada persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh bank BIS terkait dengan penggunaan modal internal oleh bank-bank besar dalam menghitung persyaratan modal risiko pasar mereka. Persyaratan modal pasar ini merupakan bagian dari Basel 2 dan 3 dan bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menanggung kerugian potensial yang mungkin terjadi sebagai akibat dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Basel 2,5 merupakan proses berikut harus diikuti oleh lembaga keuangan besar yang melakukan model internal untuk menghitung biaya modal risiko pasar. Dalam menghitung VaR 1 hari, lembaga keuangan harus menetapkan perubahan buruk sebagai yang berada di persentase ke-99 atau mengalihkan O dengan 2,33. Dan lembaga keuangan harus mengasumsikan periode minimal penahanan selama 10 hari. Atau ini berarti VaR 1 hari harus dikalikan dengan akar kuadrat 10. Next. Basel 3 mengusulkan untuk mengalihkan model VaR dengan model yang berbasis pada teori nilai ekstrim dan expected shortfall. Sebagai contoh, periode 12 bulan yang terkait dengan kerugian signifikan selama tekanan keuangan akan memadai untuk menjalankan periode tekanan tersebut. Dan FI harus mempertimbangkan biaya modal atau persyaratan modal yang diajukan sebagai jumlah dari nilai lebih tinggi antara nilai risiko pada hari sebelumnya dikali rata-rata VaR 1 hari selama 60 hari kerja, sebelumnya dengan faktor pengalih minimum 3. Dan yang lebih tinggi antara nilai VaR yang terkini dalam kondisi stres dan rata-rata VaR dalam kondisi stres selama 60 hari kerja, sebelumnya dikalikan dengan faktor perkalian dengan nilai
minimum 3 dan nilai maksimum 4. Next. Dalam bab ini, kita menganalisis pentingnya mengukur eksposur risiko pasar dari sebuah lembaga keuangan. Risiko ini kemungkinan akan terus tumbuh dalam kepentingannya ketika lebih banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat diperdagangkan, dan ketika tradisi bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi semakin berkurang. Dengan risiko yang terlibat, manajemen lembaga keuangan swasta dan regulator sedang menginvestasikan sumber daya yang semakin meningkat dalam model untuk mengukur dan melacak eksposur risiko pasar. Kita mulai secara rinci 4 pendekatan yang digunakan oleh FI untuk mengukur risiko pasar, yaitu risk matrix, pendekatan historis atau back simulation, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan expected shortfall. 3 pendekatan pertama menawarkan metode yang berbeda yang digunakan untuk menghitung value at risk. Model expected shortfall adalah alternatif dari ukuran tradisional value at risk yang lebih sensitif terhadap bentuk loss tail dari distribusi probabilitas return. 4 pendekatan tersebut juga dibandingkan dengan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian regulator. Mulai Januari 1998, bank di Amerika Serikat harus memegang persyaratan modal terhadap risiko posisi perdagangan mereka. Fitur novel dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan bank sentral lainnya tergantung pada persetujuan regulator. Itu memberikan opsi kepada lembaga keuangan besar untuk menghitung persyaratan modal berdasarkan modal internal mereka sendiri dalam modal regulasi. Demikian dari hasil pemaparan kelompok kami. Bisa disimpulkan, dalam rangka menghadapi risiko pasar yang semakin berkembang dan kompleks, pengelolaan risiko pasar menjadi semakin penting bagi lembaga keuangan dan regulator. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperbarui model internal mereka secara teratur dan mengikuti regulasi terbaru yang diberlakukan oleh regulator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you.